Pemirsa, saat ini menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Dina Gurning, dan dalam episode kali ini kita akan membahas atau membedah secara detail berkaitan dengan rangkaian acara dan juga pelaksanaan dari Bulan Inklusi Keuangan 2024 serta peluang dan juga tantangan untuk bagaimana meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan di masyarakat Indonesia, serta bagaimana peran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendorong partisipasi aktif dari lembaga jasa keuangan untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya memilih layanan dan juga produk dari jasa keuangan legal. Langsung saja untuk membahasnya lebih detail, kami sudah bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner Frederika Widiasari Dewi atau yang akrab disapa dengan Ibu Kiki. Halo Bu Kiki, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Dina? Kabar baik, terima kasih Bu Kiki sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Bu Kiki, bulan ini merupakan bulan yang sangat penting bagi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Bulan Inklusi Keuangan 2024. Kira-kira apa saja program-program yang sudah berjalan dan juga dipersiapkan oleh OJK berkaitan dengan merayakan Bulan Inklusi Keuangan 2024, dan apa yang menjadi pembeda atau yang unik di tahun 2024 ini terkait dengan pelaksanaan dari BIK 2024. Silakan Bu Kiki. Jadi bulan inklusi keuangan, jadi kita menyebutnya bulan inklusi keuangan karena menjadi puncak dari seluruh kegiatan inklusi keuangan kita. Padahal sebenarnya kalau untuk kegiatan literasi dan inklusi itu sepanjang tahun kita lakukan. Hanya untuk yang puncaknya, yang untuk bulan inklusi keuangan kita lakukan di bulan Oktober ini. OJK bekerja sama dengan seluruh stakeholder, terutama dari pelaku usaha jasa keuangan. Nah, ini yang menarik adalah biasanya kan kita merayakan hanya puncaknya saja, yaitu yang setelah kita bisa menghitung semua ya pencapaian, tapi kali ini kita mengawali dengan FinExpo ini yang dilaksanakan pada hari ini di Mall Pentasiti Balikpapan. Kenapa kita menuju Balikpapan? Pada tahun lalu sebenarnya kita targetan untuk pertama tentu kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat baik ya, apalagi di tengah negara-negara lain yang perlambatan dan sebagainya, tapi kita baik. Namun tentu kita harus terus mencari pertumbuhan ekonomi baru dan itu hanya ada di daerah. Maka itu kita pusatkan tidak hanya untuk misalnya kegiatan besar di kota-kota besar di Jawa misalnya, tapi kita coba di luar Jawa yang kali ini dilaksanakan untuk pertama kali di luar Jawa, yaitu yang untuk puncaknya ya, kalau literasi hampir semua daerah kita lakukan di Balikpapan ini. Okay. Nah sebenarnya kita juga menuju ke, kita ingin melihat di IKN-nya, perkembangannya, dan juga kita mengajak 100 pelaku usaha jasa keuangan untuk ini Mbak Dina, kita bikin booth ya. Ada sekitar 86 booth yang dilakukan bersama dari sektor pasar modal, perbankan, kemudian asuransi, fintech dan lain-lain. Nah, besok juga kita akan mengajak 100 CEO level ini atau direksi level ini untuk melihat IKN. Jadi ini semua merupakan kita ingin menyaksikan secara bersama-sama. Baik Bu Kiki, jadi selain di Balikpapan dan juga di Kalimantan Timur atau tadi sudah Bu Kiki sebutkan di Ibu Kota Nusantara begitu, lalu di kota atau wilayah atau daerah mana lagi di Indonesia yang akan menjadi fokus kegiatan dari Bulan Inklusi Keuangan 2024 Bu Kiki? Mbak Dina, kita kan punya 35 kantor OJK. Jadi seluruh kegiatan di puncak BIK ini di semua daerah akan dilakukan di 35 kantor tersebut. Jadi mulai dari Aceh sampai dengan Papua kita akan laksanakan secara serempak di bulan Oktober ini. Dan nanti kita akan bisa mengukur berapa pencapaian inklusi dari rangkaian program kita. Saya informasikan di tahun lalu bulan inklusi keuangan kita itu kita bisa pembukaan rekening baru 7,9 juta yang terdiri dari 2,9 itu rekening bank. Kemudian 3,5 juta dari rekening di Pegadaian, kemudian ada rekening pemegang polis baru, rekening pasar modal, investasi, kemudian ada rekening fintech dan lain-lain. Jadi target kita tahun ini setidaknya 10% lebih tinggi daripada pencapaian tahun lalu. Jadi seluruh Indonesia akan kita hitung. Baik, itu tadi ya, akan terlaksana di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Lalu tadi kalau kita sudah bicara berkaitan dengan target daerah atau kawasan, pertanyaan saya selanjutnya untuk Bu Kiki, kemana
mana segmen atau profil masyarakat yang menjadi target utama dari acara Bulan Inklusi Keuangan 2024, Bu Kiki? Ya Mbak Dina, kalau kita lihat di Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, itu kan OJK memiliki tugas fungsi untuk mengatur, mengawasi seluruh sektor keuangan dan juga melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Nah, salah satu bentuk perlindungan adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat kita pinter, Mbak Dina, kemudian mereka well literate, mereka bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal, mereka bisa ngelola uang dan lain, itu merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling utama. Nah, tetapi demikian kita melihat bahwa ada nih segmen-segmen tertentu yang kita harus prioritaskan. Di peta jalan yang kita keluarkan untuk pelindungan konsumen dan edukasi literasi, kita punya 10 segmen prioritas. Yang kita utamakan itu adalah kelompok perempuan, ya, kelompok remaja atau pemuda gitu ya, kemudian UMKM, kemudian daerah 3T dan seterusnya. Kita sudah melakukan survei seperti itu ya untuk melihat misalnya tingkat literasi inklusi perempuan, kemudian remaja, usia sekian-sekian, dan kita bisa memetakan itu semua. Kenapa misalnya Mbak Dina kita melihat perempuan itu penting? Perempuan itu kan yang di rumah tangga hampir kebanyakan itu yang diserahi untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Nah, itu yang kemudian kita fokus bahwa kalau ibu-ibunya terdidik ya, paling tidak dia bisa mengatur keuangan rumah tangganya dengan baik, bisa mengajarkan dengan baik kepada anak-anak dan sebagainya. Terus yang juga kita fokuskan Mbak, kan kalau kita lihat adanya Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang seperti Omnibus Law di sektor keuangan, Undang nomor 4 tahun 2023, itu salah satunya kan karena adanya perkembangan financial technology ya di industri keuangan yang mungkin di ketentuan sebelumnya belum diatur dengan jelas. Ini salah satunya juga yang kita lihat bahwa dengan adanya inovasi teknologi di sektor keuangan, selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi juga mengandung resiko yang luar biasa besar. Yaitu kalau dulu saya menyontohkan ya, kalau dulu kita mau pinjam uang, kita harus ketok rumah orang dulu, ke saudara dulu, ke tetangga dulu, belum tentu dikasih. Gitu. Ini sekarang dengan jempol, orang kadang nggak terlalu butuh, nggak terlalu perlu, mereka dengan sangat mudah mengajukan pinjaman yang kemudian kadang-kadang terjebak itu yang ilegal ya kan, ataupun yang legal tapi penggunanya tidak bijaksana untuk konsumtif dan lain-lain, akhirnya besar pasak daripada tiang. Ini yang harus kita edukasi. Jadi kalau kita mengedukasi ibu-ibunya, harapan kita anak-anaknya di rumah juga bisa teredukasi gitu. Juga kepada kelompok remaja ya, guru-guru Mbak gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita lihat ya, kalau saya ke daerah seperti ini, itu keluhannya mereka sudah menjadi korban karena mereka pertama mereka terjebak kepada ilegal. Kedua, kalaupun mereka yang legal, mereka menggunakan tidak tanggung jawab. Akhirnya kebanyakan utang, kita sebutnya dengan over indebtedness. Jadi kan kami di OJK secara aktif menjadi bagian dari International Network on Financial Education miliknya OECD, Organization for Economic Cooperation Development, dan juga di IOSCO yang untuk Komisi 8 tentang perlindungan konsumen. Hal ini juga sudah menjadi concern dari para regulator seluruh dunia, Mbak Dina, bahwa masyarakat di banyak negara itu menjadi over indebtedness. Bahasa kerennya, bahasa sehari-hari itu kebanyakan utang lah gitu kira-kira ya. Itu sangat meresahkan karena anak-anak muda ini yang harusnya dia menata masa depan dengan cerah gitu ya. Mereka kemudian selesai kuliah masuk dunia kerja. Gimana mau masuk dunia kerja? Mereka sudah terlilit hutang. Yang sekarang saya selalu ingatkan, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semua harus bertanggung jawab terhadap perilakunya di sektor keuangan. Karena semuanya udah ada SLIK, Mbak, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Di mana misalnya kita minjem uang ya di layanan fintech misalnya. Kemudian kita pikir, saya nggak mau bayar atau kita belanja pakai pay later, aku nggak mau bayar, tinggal ganti aja SIM card-nya aku buang. Terus kemudian kita aman, tidak seperti itu, karena NIK kita udah digunakan, akan tercatat gitu ya bahwa kalau kita menjadi orang yang tidak berintegritas sektor keuangan, tentu itu akan sangat berpengaruh. Misalnya nanti kita ngajukan kredit rumah, ngajukan kredit yang penting-penting gitu ya, atau untuk misalnya ngelamar kerja, atau nanti kita fit and proper misalnya di jabatan-jabatan tertentu, itu sudah mendapat catatan jelek. Jadi kita melihat bahwa ini literasi, edukasi ke semua segmen, walaupun kita punya 10 segmen prioritas, dan ini harus digarap bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya dengan adanya kita punya program Gencarkan Mbak, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, kita mau mengajak seluruh stakeholder kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat
bahwa ini loh masa depan orang itu salah satunya ditentukan ke pengetahuan dia tentang bagaimana mengelola keuangan. Jadi kita punya keyakinan bahwa pengelolaan keuangan itu adalah essential life skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Mbak Dina sebagai host di televisi ya, mungkin apapun pekerjaan sebagai dokter, insinyur dan lain-lain, tentu selalu akan berkepentingan dan juga akan bersinggungan dengan urusan uang. Dan ini akan sangat menentukan sukses enggaknya, terutama di keluarga dan karir dan lain-lain. Jadi kita mau ngajak semua orang untuk bisa well literate di sektor keuangan.